berpisah atau pisah ranjang bisa kembali lagi, atau masalah tentang hmm, barang-barang yang hilang, ingin tahu siapa yang ngambil atau apa, atau penyakit yang non medis, intinya santet, itu bisa diambil, bisa dilihat juga siapa yang memasangnya, bisa. Terus termasuk guna-guna gitu ya? Ya, guna-guna bisa juga. Ya pemirsa, saat ini kita ya bersama rekan-rekan bersilaturahmi atau sowan ke rumahnya Mbak Titi. Jadi Mbak Titi ini beliaunya seorang spiritual atau supranatural, eh, perempuan yang memiliki banyak sekali ya bisa dibilang ilmu atau kelebihan yang dimana orang lain tentunya jarang memiliki ilmu dari Mbak Titi ini, yang diantaranya beliau dulu merupakan atau seorang dukun, mantan dukun lintrik, dukun pengasihan yang saat ini yang lebih ditekuninya eh, dukun pengasihan dan berbagai macam pertolongan orang yang membutuhkan ke sini, yang nanti kita akan mencoba gali informasi dari beliaunya. Mbak Titi bisa diperkenalkan mulai lebih detailnya nama serta alamat, kalau diperkenalkan alamatnya ikut daerah mana ini Mbak Titi, monggo. Alamatnya itu desa Dusun Jati, desa Pringulung, Pacet, Mojokerto. Ya. Nah, di sini yang ingin kita tanyakan ya, dan tentunya membuat kita penasaran tentang Mbak Titi ini kan seorang, boleh nggak kita bilang spiritual atau supranatural atau dukun, gimana pantasnya Mbak Titi? Terserah. Dukun. Iya, nggak apa-apa. Oke. Seorang dukun perempuan ya yang berada di wilayah Mojokerto ini, Pringwulung ya. Iya. Nah, beliau itu terkenal. Apakah benar Mbak Titi ini seorang spiritual yang sering mengobati orang yang sakit tentunya ya, dan terutama kena guna-guna, yang pasangannya kabur dibawa lari orang, terus orang yang kena santet dan lain sebagainya. Bisa diceritakan nggak apa saja yang jadi keluhan tamu panjenengan yang datang ke sini, Mbak Titi? Rata-rata tentang rumah tangga mereka yang berpisah atau pisah ranjang bisa kembali lagi nantinya bisa, atau masalah tentang barang-barang yang hilang, ingin tahu siapa yang ngambil atau apa, atau penyakit yang non medis, intinya santet, itu bisa diambil, bisa dilihat juga siapa yang memasangnya, seperti itu bisa. Terus termasuk guna-guna gitu ya? Ya, guna-guna bisa juga kayak gitu. Ya, dan mereka yang datang ke sini kebanyakan dari mana saja, Mbak Titi, kalau boleh Ada tahu? yang dari Mojokerto, Surabaya, ada yang dari Madura, ada eh, yang pakai kayak apa itu, WA, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Ngoro juga, banyak. Daerah sini Bahkan sendiri banyak. dari luar negeri pun datang, atau lewat komunikasi telepon gitu ya? Oh iya, bisa langsung. Tidak harus datang ke sini, mereka bisa teratasi masalahnya hanya dengan lewat telepon. Iya, Bisa. iya, sama mediasi pakai air kayak gitu. Nah, ini kan tentang cara ya, cara Iya, pengobatan. Untuk penanganan pengobatan tadi kan ini lewat telepon ya, Mbak Titi ya. iya. Kalau dengan mediasi atau dengan alat untuk pengobatan itu berupa air, itu caranya seperti apa nanti pengobatannya? Saya suruh siapkan, eh, saya suruh siapkan di sana itu air. Saya di sini menyiapkan intinya satu dupa, dua, dua itu bunga setaman sama kembang kandil kayak gitu persiapannya di sini. Kalau yang di luar negeri hanya sekedar air putih, tapi airnya yang harus air hidup, bukan air yang habis di
apa itu direbus, bukan, harus air hidup kayak gitu. Air yang langsung sumber dari alam gitu ya. Iya, Jenengan kasih rapalan atau iya mantra dari sini. dari sini, Iya, yang di sana menyiapkan menyiapkan. terisi otomatis dengan khotam gitu Iya, ya. iya, Hmm. masuk ke sana. Kalau yang misalnya terkena santet gitu seperti apa? Bisa saya live juga langsung, biasanya saya kan juga main TikTok juga ya. Enggak usah, Enggak bisa. ya. Itu bisa lewat tanpa kesini juga bisa. Tapi kalau yang nggak sepiro apa ya, ngarani Iya. parah lah intinya. Kalau itu penyakit parah harus datang. Harus datang. Itu. Nggak bisa kalau nggak datang kayak gitu. Jadi poinnya seseorang yang terkena guna-guna atau kena santet bisa ditolong oleh Mbak Titi ini. Selain itu penyakit misalnya medis gitu bisa nggak kira-kira? Kalau medis nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Iya. ini khusus kebatinan ya. Iya. Maksudnya Mbak Titi ini bisa mengobati orang yang punya keluhan misalnya kena guna-guna dan santet. Iya. Kalau medis nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya dengar dulu Mbak Titi juga seorang dukun ya, dukun lintrik. Iya. Nah, seperti apa coba? Ini dulu sangat cerita, menarik nih. Cerita gini. Pengennya nggak pengen sih punya lintrik gitu, tapi ada sesuatu yang bikin saya sakit hati. Intinya pengen ngambil itu kayak gitu. Aku kenal sama seseorang itu, memang ya dia ya dukun gitu loh, tapi orangnya sudah mati sekarang ya. Itu saya disuruh ini kartu lintrik dok kayak gitu, iki tebusen regane sakmene, awakmu gak usah nglakoni ngono, kari gawe tok. Kasih ramalan sama mbahnya itu, kasih ramalan. Saya hafal semua, sudah selesai. Langsung ada lagi ini dari teman saya, mempunyai orang tua dari Kalimantan, itu juga dukun lintrik, ngasih aku, ini loh Dik, kalau buat goreng lintrik kan pasti ada gorengan, kamu kan nggak dikasih itu sama mbahnya ilmunya itu. Oh enggak, katanya teman saya tadi bilang gitu, ini tak kasih mantranya buat goreng kartu ini kayak gitu. Syarat-syaratnya yaitu ada bunga kayak gitu. Iya. Jadi Mbak Titi ini mendapatkan ilmu perlintrian ya, atau dukun lintrik dari seorang dukun juga gitu ya? Iya. Bahkan dua orang dukun. Iya, dua dukun. Itu, dari Jawa sama dari Kalimantan. Itu dulu. Ya, sekarang kan gini teman-teman. Jadi Mbak Titi ini pensiun menjadi dukun lintrik, lebih menekuni ke dukun pengobatan, yaitu tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau boleh tahu nih Mbak Titi, kenapa kok padahal dukun pelintrian itu juga dukun pengasihan toh ya, iya, untuk sama. mengembalikan orang yang hilang atau suami orang, istri orang yang dibawa kabur dan lain sebagainya kan itu ya. Iya. Kenapa kok lebih beralih ke pengobatan? Gini, karena gini ya, kalau aku pegang tuh lintrik sama ilmu yang saya tekuni ini, nggak tahu ini dulu aku juga ya dapatnya nggak cari, tapi memang pure dari Allah datang, jadi kayak berbenturan gitu loh, energinya ke saya tuh intinya kurang baik, bertentangan, kayak marah-marah mulu, kayak pengennya itu yang jelek-jelek intinya kayak gitu. Jadi salah satu harus dilepas kayak gitu. Jadi aku pilih yang bisa buat ngobati santet itu daripada lintrik ku tinggalkan. Pengasihan kan masih ada, ini yang Jawa ya. Kan itu ya masih ada, tadi ini sama yang buat santet itu tadi yang saya pertahankan. Iya, tamu yang datang ke sini secara langsung ataupun yang melalui media telepon itu banyak yang sukses gitu Mbak Titi? Alhamdulillah banyak yang sukses. Dan sering kembali lagi ke sini? Iya, kembali lagi, kalau ada masalah apapun balik lagi sini. Tapi masalahnya beda kayak gitu. Ini selesai, ini satu lagi, ini selesai, ini satu lagi, kayak gitu menyelesaikan. Ya, terus misalnya ini kan syarat ya. Biasanya yang menjadi pertanyaan itu, kalau pergi ke seorang dukun itu harus menggunakan syarat apa saja gitu. Kalau datang ke Mbak Titi ini syaratnya apa? Kalau ini bukan menyangkut pemasangan aura atau hanya minta ini suaminya dikembalikan atau gimana kayak gitu, itu
ya wis nggak bawa apa-apa, tapi kalau memang eh, apa pasang aura kan harus ada dupa, ada bunga, itu yang harus dipersiapkan orangnya, Nah, jadi yang bawa ya orangnya. semua persajian ya Iya, itu tamu yang menyiapkan ya, tamu. minyak-minyak gitu ya, termasuk minyak. Kalau saya nggak pakai minyak, Hmm. mediasinya pakai air, Oh, air putih air saja. putih cuman bawa dupa sama bunga. Iya, Bunga apa saja itu? bunga setaman sama bunga kembang kandil. Oke, teman-teman, jadi sedikit lagi bocoran bahwa Mbak Titi ini selain pengobatan orang yang kena teluh, santet dan lain sebagainya ya, ternyata Mbak Titi ini bisa ya, nyun sewu Mbak Titi ya. Tadi di Iya, belakang layar jenengan kan sempat menyampaikan bahwa banyak sekali ngapunten ya para iya, pekerja malam gitu ya, itu sering datang ke sini minta supaya aura wajahnya atau dagangannya laris. iya, Betul nggak? iya, Heeh. Jadi banyak sekali tamu-tamu seperti mereka ya. iya. Dan sukses Mbak Titi. Alhamdulillah banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Iya. Iya. Nah, ini bocoran buat teman ini ya, sebenarnya tidak ingin saya tanyakan tapi kan kok seru. Nah, di samping ya Mbak Titi punya kelebihan bisa mengobati penyakit tadi, ternyata Mbak Titi ini seorang indigo loh teman-teman. Ya. Dan indigo ini muncul atau jenengan rasakan itu sejak umur berapa Mbak Titi? Kak, mulai saya rasa itu mulai kecil sudah tahu orang itu, tapi saya tuh nggak Nggih, apa ya, nggih. Belum nggak paham, belum paham. belum paham gitu loh. Sering ketemu sama orang yang aneh-aneh, masih kecil tuh kok pas saya tidur mau ke ibu saya tuh ya, ke rumah Lele tuh, diantar orang tua tapi kepalanya pelontos, atasnya itu cuma ada rambut satu gini loh ngadek di sini. Kata ibuku di sini orangnya nggak ada orang seperti itu. Ya sampai ya diantarkan orang itu sampai ke ibu gitu. Orang-orang sering-sering itu kayak apa ya? Kayak bola mentul jadi orang. Kayak gitu sering lihat. Itu masih kecil. Setelah besar, saya besar sudah mulai paham dengan semua itu baru saya nyadar ya saya bisa melihat ini kayak gitu. Ditambah lagi dengan kenalnya seorang guru gitu ya. Iya. Jadi semakin mantap keilmuannya ya. Dan ada yang tadi sampaikan ilmu itu datang dengan sendirinya atau laduni gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nggak ini kira-kira untuk aliran ilmu ini kejawen atau ilmu Islam Mbak Titi? Kejawen sama Islam yang saya pegang. Islam kejawen. Iya. Islam kejawen. Kalau buat pengasihan atau apa itu Jawa, kejawen ya. Kalau untuk buat penyakit kayak santet itu Arab. Nah, satu lagi nih yang ingin kita tanyakan Mbak Titi, iya. Paling ekstrim jenengan itu yang mengobati orang kena gangguan penyakit apa? Satu aja contoh misalnya. Santet. Coba diceritakan Santet, kronologinya. waktu posisi saya orangnya datang ke sini, ini kan parah, ini bosok kakinya ya. Ternyata yang di dalam orangnya itu, yang nyakiti itu keluar, langsung masuk ke badan orang itu. Dengan berkata, saya lepaskan saya, aku nggak bakal nyakitin orang ini lagi. Tapi dengan satu syarat kayak gitu orangnya. Ya saya bilang, kamu boleh minta satu syarat, tapi kamu jangan balik lagi. Kenapa? Orang ini kamu bikin kakinya seperti ini. Karena saya disuruh kayak gitu, disuruh supaya ibu ini nggak jualan, jadi sakit. Kamu apakan? Saya bakar. Di ilmu gaibnya itu dibakar, memang saya lihat dibakar lalu ditumbuk gitu, diduduki kayak gitu, makanya bosok kayak gitu ya. Kakinya dikecek gitu ya? Iya. Nah langsung iya aku mau keluar, tapi aku minta dengan satu syarat, aku minta air bunga kayak gitu. Tak kasih air bunga, tak fatihai, setelah tak fatihai, tak kasih orangnya, tak kasih orang gaib tadi, diminum, aku masih kurang 2, berarti 12 itu minta 12 kasih lagi gitu. Nah, kamu orang mana? Kamu aslinya orang mana? Gitu tak bilangin. Aku orang gunung daerah Etan, nggak tahu ya gunung apa, pokoknya daerah Gunung Etan kayak gitu. Arjuna kah? Semeru. Iya, daerah Semeru situ.
gak apa-apa aku anterin kayak gitu maksudnya. Aku mau naik bangun balik dewi ya. Berarti itu jin dari Gunung Semeru. Iya, cewek posisinya itu waktu itu. Pasiennya Iya, cewek. cewek tapi yang masuk juga cewek. Kayak gitu. Kalau melihat dari cerita jenengan kan biar tidak dagang lagi mungkin pesaing bisnis atau pesaing usaha gitu ya Mbak Ada Titi ya. yang ada juga kayak jual beli jual Hmm. ya. Soalnya kalau orang jualan itu kan macam-macam. Ada yang ditutup dengan cara seperti kayak di tembok itu aku Iya. pernah buang itu di grup kayak gitu ya. Ada yang disepertikan belukar. Jadi kayak nggak ada orang jualan. Memang itu kayak rumbunan kayak Semak belukar. semak belukar gitu. Itu juga ada. Itu yang nampak di tokonya atau Iya, tempat nampak usahanya itu tokonya. kelihatan seperti semak Iya. belukar gitu. Kadang ada di depan toko itu ular bau besar. Nutupin toko nggak kelihatan. Jadi pembeli tidak jadi Iya, mampir nggak ya. jadi mampir kayak gitu. Iya. Banyak lah cerita-cerita kalau kayak gitu. Ya, maaf Mbak Titi kalau untuk tarif itu bisa di-share di sini nggak kira-kira? Enggak, biasanya kalau saya dari dulu nggak ada tarif berapa-berapa yang Seikhlasnya. penting seikhlasnya. Oh gitu. Iya, Jadi ini dari kan dulu. lebih detail. Jadi para pemirsa kan tahu tidak perlu banyak tanya persyaratannya apa, terus maharnya berapa kan Iya, gitu. iya. Nah ini untuk suatu pembuktian. Kebetulan di sini kan ada tamu yang Iya. ngapunten ini antri juga tamunya banyak. Bisa nggak mempraktekkan satu aja kita minta untuk meramal aura wajah dari salah satu tamu yang ada di sini. Boleh. Oke. Nah, biar tahu. Dari mana Mas? Boleh tanya. Dari Surabaya. Iya. Tujuannya ke sini minta apa? Ya. Pengobatan. Biar laku ya. Biar laku. Ya ini bujang lapuk ya, maaf ya Mas ya. Minta pengasihan gitu. Nah, ini Mas siapa namanya? Mas Anton. Mas Anton. Mas Anton ini dari Surabaya jauh-jauh datang ke Mojokerto ke rumahnya Mbak Titi ini untuk pengasihan, dan ini mohon maaf ya kita menyita waktunya untuk pembuktian. Katanya Mbak Titi ini bisa meramal. Nanti kalau misalnya nggak cocok jangan bilang nggak cocok ya Mas ya. Kalau cocok tinggal menganggukkan kepala gitu aja. Bisa dimulai Mbak Titi. Mulai. Ya. Ini tentang apa? Aura. Aura. Ya, tentang aura. Ya. Nanti biar cepat laku. Oh iya. Ya biar cepat laku nikah dapat jodoh gitu loh. Namanya siapa tadi? Mas Anton. Mas Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Astagfirullahaladzim. Inilah Bismillah Nabi Allah. Bismillah. Mas Anton ya. Bismillah. Allah. Allah. Kalau aura, saya lihat auranya banyak bagusnya daripada jeleknya, banyak yang suka. Kalau yang nggak suka ini, kalau yang suka 75%, kalau nggak suka 30% kayak gitu ya. Mas Anton, apalagi yang mau ditanyakan lagi? Pasang aura gitu, Ya. Mas Anton. Ya selama ini kenapa kok gagal dalam Percintaan ya? ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anton. Allah. Allah. Kalau sering gagal di percintaan itu Mas Anton, sifatnya yang harus diperbaiki. Sifatnya ya harus diperbaiki ya. Iya, ada yang bikin pasangan itu selalu ujung-ujungnya itu putus di tengah jalan kayak gitu loh. Iya. Perkaranya apa kayak gitu loh. Sifat yang dari mana kira-kira? Keras kepala atau mungkin Sensitifnya. sensitif ya? Iya. Sensitif dari segi apa kira-kira? Sensitifnya itu kalau gini, kalau pacar kamu intinya ngomong apa gitu kamu tuh jangan langsung kamu apa ya kayak gitu Iya. loh ya loh. Iya.
Tahu, biasanya kan gitu kamu ya. Ya, betul. Didengarkan dulu. Setiap pacar ngomong dengarkan dulu. Kalau nggak ada yang cocok, omong yang baik-baik aja. Biar nanti nggak salah paham. Kayak gitu. Ya kan? Ya. Kamu orangnya juga kurang belak-belakan lah. Oh, tertutup. Tertutup. Ya, tertutup. Iya, sama pacar. Kan pacar itu harus tahu, pengen tahu kamu seperti apa. Seperti apa, kamu harusnya ngomong kayak gitu. Iya loh. Iya, iya, iya. Apa benar Mas yang disampaikan? Ya. Oke, jadi untuk masalah terapi dan lain sebagainya nanti setelah kita selesai syuting ya. Ya. Ini kan tadi kita cuma Sudah, ya. menguji ya kebenaran yang disampaikan Mbak Titi ini apa benar dari penerawangan itu. Ya sudah ya, saya malu. Benar ya? Benar ya. Oke, Ya. oke, ya Mas, terima kasih waktunya. Permisi. Nanti untuk selanjutnya setelah kita selesai ini ya, review ya. Ya, oke, Mbak Titi, terima kasih ya atas sedikit waktunya. Yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberi kesempatan kita untuk apa ya, mereview ya tentang Iya. kepribadian atau kelebihan yang jenengan miliki ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Titi untuk para pemirsa dan lain sebagainya. Kalau Ada nggak? sama pemirsa semuanya ya Pak, kalau bersama semua orang itu harus rata-rata loh hati-hati dengan ucapan. Mm-mm, Ucapan bisa jadi malapetaka. mm-mm. Jadi kalau ngomong sama semua orang tuh dipikir dulu. Takutnya menyakiti hati orang lain. Dan bisa menjadi bumerang untuk Iya, sebuah dirinya kejahatan sendiri. gitu ya. Iya, jadinya itu tadi. Ada filosofi Jawa yang mengatakan ajine rogo sangga busono, ajine nyawa sangga wicara kan gitu Mbak Iya, Titi ya. betul. Ya, oke, sangat. Rata-rata kalau penyakit itu dari itu gitu loh. Iya. Dan sedikit saya tambahkan teman-teman, semua pertolongan itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman harus lantaran dan harus mencari. Misalnya penyakit misalnya dalam gitu harus ke dokter, misalnya kena lambung, usus buntu harus ke dokter. Tapi jika ada alternatif yang lebih murah dan lebih bisa cepat menangani ya kenapa tidak dicoba ke jalan alternatif dulu. Jangan berpedoman bahwa dukun bisa menyembuhkan, tidak. Salah Mbak Titi nggih. Iya, Allah ya. Lantaran ya Lantaran semuanya dari hanya kita. lantaran dan lantaran Mbak Titi ini insya Allah masalah yang dikeluhkan ke sini bisa terselesaikan. Gitu nggih Mbak Titi nggih. Iya. Ya, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Mbak Titi ini sehat selalu dan sukses selalu ya. Amin, amin Oke, ya Rabbal oke alamin. teman-teman saya akhiri bila taufik walhidayah wa ridwan minaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.